Saat kita merenungkan firman Tuhan, maka roh kita mencari petunjuk dari Tuhan Bapa kita. Saat kita merenungkan firman Tuhan, saat itulah frekuensi hati kita terhubung dengan frekuensi hati Tuhan, sumber kehidupan, jalan dan kebenaran yang sejati. Dan petunjuk yang didapat roh kita dari kebenaran firman Tuhan akan mengajar kita, menyatakan kesalahan kita, memperbaiki kelakuan kita, dan mendidik kita dalam kebenaran. Maka ketika kita melakukan kebenaran Tuhan, hidup kita akan menjadi terang dan garam bagi siapapun di sekeliling kita. Kalau setiap hari kita belajar firman Tuhan, maka hidup kita ini dijagai untuk selalu berada dalam kehendak Tuhan. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kerinduanku selalu dekat-Mu, Yesusku, Kaulah mazmurku. Telah ku kecap, telah ku lihat kemurahan-Mu berlimpah atasku. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Kepuasanku berada di hadirat-Mu. Kau yang berharga lebih gemilau dunia. Terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia. Oh, terimalah pujian yang terbaik ku berikan padamu, Yesus, ku sanjung di tempat termulia.
dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, yang telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Kudus Engkau, kudus, telah datang dan kan datang. Kemuliaan, keagungan, kami naikkan sorak pujian bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa bagi Yesus, segala hormat dan kuasa. Yakobus 1 ayat 25. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya, jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Ada satu kerinduan dalam hati Tuhan atas hidup manusia. Dia, Tuhan, ingin bersekutu dengan manusia di dalam kekekalan. Kerinduannya ini tidak bisa hanya kerinduan sepihak. Kerinduan ini harus dari kedua belah pihak, yaitu Tuhan memiliki keinginan dan kerinduan untuk bersekutu dengan manusia, tetapi Tuhan juga ingin manusia memiliki kerinduan untuk bersekutu dengan Tuhan juga. Kita bisa melihat hati Tuhan itu dalam awal penciptaan. Kejadian pasal yang pertama ayat yang ke-26 dikatakan, "Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi." Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, "Beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi." Saudara, kerinduan hati Tuhan untuk menciptakan manusia dan bersekutu dengan manusia itu sudah ada sejak awal manusia belum diciptakan. Dan sampai dengan hari ini Tuhan tetap memiliki kerinduan yang sama untuk bersekutu dengan manusia, untuk bekerja sama dengan manusia, untuk membuat manusia itu menjadi partner Tuhan mengelola ciptaan,
supaya manusia itu berkuasa atas segala ciptaan. Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan, kemudian memberkati dan menyatukan mereka supaya mereka berkuasa. Kita tahu ini akan lebih bisa diwujudkan dalam pernikahan, di mana kedua orang yang mengetahui hati Tuhan, kemudian diberkati Tuhan, ditetapkan, disatukan untuk menguasai. Menguasai apa? Menguasai ciptaan, mengelola untuk kebaikan hidupnya dan kebaikan hidup banyak orang. Sampai dengan hari ini hati Tuhan masih sama. Dia Tuhan ingin bersekutu dengan manusia, dengar-dengaran dengan manusia, ingin memberikan kesempatan kepada manusia untuk berkarya. Bahkan di tengah-tengah dunia yang sudah rusak dan jahat ini, Dia Tuhan tetap memiliki kerinduan yang sama untuk bersekutu dengan manusia, di mana kemudian Dia menjanjikan akan Yerusalem baru. Dia menjanjikan bumi dan langit yang baru, dan Dia menjanjikan upah buat setiap orang yang beriman dan percaya kepadanya, yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, untuk masuk di dalam kerajaannya sebagai mempelainya. Efesus pasal yang pertama ayat yang ke-15 mulai. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Paulus menulis surat kepada jemaat di Efesus. Dan yang menarik adalah Paulus mendengar tentang iman dan tentang kasih kepada semua orang kudus. Bagaimana kasih yang ada dalam hati setiap orang dan iman yang tidak kelihatan yang ada dalam hidup orang bisa didengar oleh Paulus. Ada satu perantaranya, yaitu perbuatan kasih yang membuat iman dan kasih itu didengar. Sehingga ketika jemaat di Efesus ini mengasihi akan orang-orang kudus, kemudian menolong mereka, Paulus memakai istilah, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus. Ayat yang ke-17. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apa yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus. Paulus mengatakan di dalam ayat yang ke-17, Paulus meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya memberikan roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan yang tergantung dalam panggilannya. Saudaraku, ketika dia mengerti akan siapa dirinya di hadapan Tuhan, kemudian apa tujuan hidupnya, lalu dia mengerti akan bagaimana untuk menjalani kehidupannya dan bagaimana untuk bisa berjalan sejalan dengan kehendak Tuhan, maka dia disebut orang yang bijaksana. Dia punya yang namanya pertimbangan dan keputusan yang benar. Tuhan ingin setiap orang memiliki akan hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, sehingga hidupnya penuh dengan kebijaksanaan dan penuh dengan pengertian. Lalu bagaimana kita bisa mengenal Tuhan, kita bisa mengerti Tuhan? Kalau sebelumnya kita belajar bahwa Musa meminta supaya Tuhan menunjukkan akan pekerjaannya, akan jalan-jalannya, sehingga dia mengenal Tuhan. Kalau orang bisa mengerti akan jalan Tuhan, apa yang dilakukan oleh Tuhan dalam hidupnya, dia akan mulai mengenal siapa Tuhan.
Tetapi lebih lanjut lagi, ketika kita ini bisa mendengarkan firman Tuhan, bisa mencernanya, mengelola dalam hati kita, kemudian menambahinya dengan kebenaran demi kebenaran yang lain, maka bukan hanya kita ini mengerti siapa kita, apa tujuan hidup kita, tetapi kita lebih bisa mengerti akan hati Tuhan. Jadi untuk lebih mudahnya, bagaimana bisa mengerti akan hati Tuhan? Kalau kita menganggap mengerti Tuhan itu seperti seorang anak sekolah di dalam kelas, maka itu hanya satu bagian saja. Karena sesungguhnya Tuhan mengajari kita adalah mengalaminya sampai kita mendapatkan pengertian. Kalau kita menganggap bagaimana saya bisa mengerti Tuhan, kita hanya mengambil sebagian lalu menganggap bahwa itu adalah sudah lengkap dan segala-galanya, maka kita salah. Saya berikan contoh adalah ketika saya ingin punya pengalaman untuk naik sepeda, maka tidak hanya saya mengetahui akan teori bagaimana naik sepeda, tetapi saya harus mencobanya. Duduk di saddle-nya, tangan saya memegang stang sepeda, kaki saya ada di pedal sepeda, kemudian saya mulai mengayuhnya. Jadi ketika saya mulai belajar naik sepeda lalu mulai mengayuhnya, maka saya mulai merasakan akan manfaat dari sepeda itu. Tetapi saya harus menambahkan pengalaman naik sepeda dalam segala jalan yang ada. Naik, turun, kemudian landai, kemudian tajam. Saya bukan hanya bisa untuk mengayuh sepeda itu, tetapi saya harus bisa menguasainya. Kapan waktunya saya mengayuh dengan cepat, kapan waktunya saya memperpelan kayuhan saya, kapan saya mulai mengerem. Maka ketika jam terbang saya naik sepeda bertambah, maka bertambah pula kemahiran saya memanfaatkan sepeda itu. Semakin bertambah waktu saya naik sepeda dengan semua kesulitan yang saya hadapi, maka semakin saya mahir untuk memanfaatkan sepeda itu buat saya. Demikian juga kehidupan kita. Ketika kita mulai mendengar kebenaran, maka itu seperti orang baru belajar tentang sepeda. Tetapi ketika kita ini mulai belajar menaiki sepeda, maka kita ini mulai mempraktekkan kebenaran. Dan ketika semakin bertambah kebenaran yang kita praktekkan, maka kita akan lebih punya dalam tanda petik kemahiran untuk menggunakan kebenaran itu dalam hidup kita sehari-hari. Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-31 dikatakan, maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Dikatakan, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran yang kamu ketahui dengan mempraktekannya, dengan melakukannya, akan memerdekakan kamu. Jadi kebenaran itu hanyalah satu kebenaran logos yang tidak akan memberikan kuasanya sampai kita mempraktekannya. Sehingga ketika Paulus mengatakan, aku mendengar tentang imanmu dan kasihmu, itu artinya kebenaran itu sudah dipraktekkan. Mari mencari kebenaran Tuhan. Mari kita melakukan kebenaran firman sampai kemudian kita memperoleh pengertian dari kebenaran itu. Dan pengertian ketika melakukan kebenaran firman Tuhan akan memerdekakan kita dari begitu banyak kesulitan yang kita hadapi selama kita hidup ini. Sementara kita merenungkan firman Tuhan, kemudian hati dan pikiran kita penuh dengan beban masalah dan keinginan,
maka masalah dan keinginan itu akan lebih kuat berbicara kepada kita, bukan kebenaran Tuhan yang berbicara kepada kita. Berbeda kalau hati kita tenang menginginkan Tuhan, pikiran kita penuh dengan kebenaran Tuhan, dan keinginan tidak mengendalikan kita, maka keadaan ini akan membuat kita mudah mendengar suara Tuhan dan mengerti kehendak Tuhan. Kalau kita merenungkan firman Tuhan setiap hari, maka Tuhanlah yang menjadi petunjuk jalan kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Tuhan Yesus, Engkaulah gembalaku yang baik. Buatlah hatiku selalu melekat kepadamu. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Bawalah aku menjalani hidup sesuai dengan rencana-Mu ya Tuhan. Amin. Saya Yosea Kristiono, Gembala Jemaat GKI Injil Keselamatan Semarang. Tetap percaya, tetap semangat. God bless.